断ち切る。朗報だ。ありえない、こんなこと。歯が伸びるのか。冒険者だったんです。Oke, selamat datang kembali di channel Dunia Kita TV Official. Dalam video kali ini, admin akan memberikan sebuah alur cerita dagi dari anime yang berjudul Keiko Sareta Ankoku Heishi, di mana anime ini menceritakan tentang perjalanan seorang pria parubaya berusia 30 tahunan yang telah dibuang oleh atasannya hanya karena dia tidak bisa menggunakan sihir. Tetapi siapa sangka dia adalah pemilik aura paling kuat melebihi pahlawan. Sebelum ke videonya, bantu like, komen, dan subscribe terlebih dahulu biar channel ini terus berkembang ke 100.000 subscriber. Siapkan makanan, ambil posisi rebahan, kita langsung aja gaskan. Let's go! Cerita diawali dengan seorang pria yang bernama Dariel dipecat dari pasukan Raja Iblis karena dia terlalu lemah dan tidak bisa menggunakan sihir. Dariel juga dicaci dan direndahkan karena dianggap dia tidak kompeten. Diketahui sejak dahulu pasukan iblis selalu berperang dengan manusia. Walaupun mereka memiliki penampilan yang sama, tetapi yang membedakan adalah sihir yang hanya bisa digunakan oleh kaum iblis. Yang berarti keberadaan Dariel di negara iblis ini sangat tidak berguna karena tidak bisa menggunakan sihir. Meskipun dia direkrut oleh Jenderal Iblis sebelumnya, tetapi karena Jenderal Iblis itu telah pensiun, jadi aturan itu tidak berlaku lagi menurut Basefaja yang merupakan Jenderal Iblis baru sekaligus anak dari Gran Baza. Dariel pun di sini tidak bisa berkata apa-apa lagi dan menerima pemecatan secara tidak hormat ini. Setelah keluar istana, Dariel bertemu dengan temannya yang bernama Rizet. Tapi Dariel di sini pergi sambil berkata kalau saat ini dia sudah tidak bekerja lagi di istana Raja Iblis. Setelah jalan beberapa hari, Dariel kelelahan karena belum makan apapun. Dia juga bingung tentang apa yang harus dia lakukan ke depannya untuk mencari pekerjaan baru di usianya yang 30 tahunan. Tiba-tiba dia mendengar seorang wanita yang berteriak. Ternyata wanita itu dikejar oleh monster kera. Dariel di sini mencoba menolongnya, namun karena dia belum makan dan minum dalam beberapa hari, jadi kekuatannya sangat menurun. Untungnya dia mendapatkan sebuah pisau milik gadis itu dan berhasil mengarahkan kera itu. Gadis itu merasa terkesima dengan apa yang dilakukan Dariel saat menyelamatkannya. Dia berterima kasih kepada Dariel yang telah bertarung seperti pahlawan terdahulu. Untuk membalas budi, si gadis ini membawa Dariel ke desa Lux yang ditinggali olehnya di dekat sini. Dariel di sini menerima ajakan gadis itu karena dia ditawari makanan oleh dia. Walaupun awalnya Dariel ingin kabur karena kaum iblis tidak seharusnya berhubungan dengan manusia. Di sana Dariel bertemu dengan ibu dan ayah gadis yang bernama Marika itu. Kemudian Dariel menceritakan tentang dirinya yang dipecat dari perusahaan karena atasannya yang dulu telah pensiun. Tentu Dariel di sini tidak menyebut dia bekerja di istana Raja Iblis karena Dariel mengira dirinya akan dihabisi kalau mereka tahu dia adalah iblis. Di luar dugaan, Marika malah terharu dan ingin mengajak Dariel tinggal di desa ini karena Dariel mempunyai kemampuan yang hebat dan desa ini juga kekurangan penduduk. Mendengar itu, Dariel di sini ingin menolak, tetapi setelah melihat sesuatu yang indah, jadi dia menerima tawaran itu karena dia juga belum mempunyai tujuan lagi saat ini. Besoknya, Dariel diminta untuk menjadi petualang karena dia mempunyai kekuatan fisik yang bagus. Meskipun Dariel menolak dan ingin menjadi petani saja, tetapi Marika dan ayahnya memaksa Dariel untuk menjadi petualang. Dariel di sini takut kalau dia akan terluka parah karena dulu ada seorang mata-mata dari kaum iblis yang melakukan ritual yang sama untuk menjadi petualang, tetapi dia malah berakhir sekarat. Tapi siapa sangka kalau Dariel di sini berhasil melakukan ritual itu dan memperjelas sesuatu kalau Dariel adalah manusia. Ini semua mulai masuk akal karena Dariel sejak dulu dipungut oleh Raja Iblis terdahulu dan tidak bisa menggunakan sihir. Selanjutnya, Dariel diajari cara untuk menggunakan aura yang hanya bisa digunakan manusia untuk bertarung. Siapa sangka kalau Dariel bisa menggunakan aura dan setelah mengetes kekuatannya, ternyata dia bisa menguasai semua bidang, mulai dari pertahanan, penebasan, penghancuran, dan penembusan.
りえないこんなこと。 Hal ini membuat Marika dan ayahnya terkejut karena Dariel bisa menggunakan semua kekuatan itu. Di mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya meskipun ayah Marika adalah seorang petualang veteran sekalipun. Lalu ayah Marika yang merupakan ketua guild petualang di desa ini menyadari kalau kekuatan yang dimiliki Dariel sangatlah berharga dan mirip dengan petualang terdahulu. Jadi kalau Dariel ingin pergi menjelajahi dunia untuk mengasah kemampuannya, maka dia tidak akan menahan Dariel di desa ini. Tetapi karena Marika terlihat sedih dan dia juga telah disambut baik untuk bisa bekerja dan tinggal di desa ini, Dariel tetap akan tinggal di sini. Mendengar itu Marika merasa sangat senang, lalu Dariel diperkenalkan kepada para penduduk desa kalau dirinya akan menjadi penduduk baru. Tapi terdapat seorang pemuda yang bernama Gasita. Dia merupakan petualang ranking D yang menentang keberadaan Dariel yang merupakan seorang petualang pemula ranking E. Dia merasa Dariel tidak bisa membantu banyak karena dia masih ranking E. Setelah itu Dariel diminta untuk mengumpulkan tanaman herbal. Walaupun misi ini mudah, tetapi terdapat monster yang berkeliaran akhir-akhir ini. Ternyata monster itu adalah monster yang dikalahkan Dariel sebelumnya. Karena telah mengalahkan monster kera, di sini Dariel naik peringkat menjadi ranking D. Namun si Gasita sepertinya tidak menyukai hal ini, jadi dia mengambil misi ranking D tanpa memikirkan resikonya. Sedangkan Dariel tetap akan mengumpulkan tanaman herbal bersama dengan Marika. Walaupun Dariel di sini tidak ingin merepotkan Marika, tetapi Marika di sini terus memaksa untuk ikut agar bisa membalas budi Dariel juga. Setelah memasuki hutan, mereka memanjat tebing, tetapi Dariel di sini terlalu fokus kepada Pansu Marika. Bisa kita lihat kalau Marika di sini sepertinya menyukai Dariel sejak awal pertemuan mereka. Lalu Marika di sini memberitahu tentang tanaman obat yang dibutuhkan kepada Dariel. Dariel di sini merasa kalau Marika sepertinya telah berpengalaman untuk melakukan petualangan karena mengetahui banyak hal dan memiliki kekuatan fisik yang bagus juga. Dan alasan kenapa Marika tidak bisa melawan monster kera itu karena dia takut untuk bertarung meskipun punya kekuatan yang bagus. Dia merasa kalau Dariel adalah penyelamatnya. Tiba-tiba Marika mengatakan kalau dia melihat ada jejak rusa yang Dariel sendiri tidak bisa menemukan jejak itu. Namun saat Marika berkata kepada Dariel untuk jangan memanggilnya secara sopan, Dariel tetap tidak bisa melakukannya. Kemudian Dariel di sini mengalihkan perhatian Marika dengan rusa yang dimaksud tadi. Tidak disangka rusa yang kelihatannya imut itu malah kuat banget hingga breakdance mengalahkan monster semut. Marika dan Dariel pun di sini mengalahkan rusa itu lalu membawanya ke desa. Gasita yang melihat kalau monster buruannya telah dikalahkan lagi oleh Dariel langsung kabur sambil menangis. Karena Dariel di sini selalu mengalahkan monster buruan yang diincar Gasita, dia pun marah dan pergi ke dalam hutan karena telah mengambil misi baru. Tapi ayah Marika di sini mengatakan kalau monster yang diincar Gasita kali ini memiliki ranking C tipe ular. Kemungkinan monster itu lebih kuat dari monster kera yang telah dikalahkan Dariel sebelumnya. Meskipun ayah Marika telah meminta pasukan petualang dari kota sebelah, tetapi mereka pasti kurang memahami medan yang ada di hutan tersebut. Jadi Dariel di sini mengajukan diri untuk membantu dalam misi ini. Dia juga tidak akan membawa Marika karena terlalu berbahaya. Setelah bersiap, Dariel pun di sini pergi ke dalam hutan yang nampak cuaca semakin memburuk juga. Tidak lama dari itu Gasita lari karena dikejar oleh monster ular itu. Dariel di sini mencoba untuk menyelamatkan Gasita dengan kekuatannya. Setelah berhasil dikalahkan, Gasita di sini merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat barusan, karena jumlah aura dan kekuatan Dariel sangat tidak masuk akal. Gasita yang terluka diobati oleh Dariel karena dia mengetahui cara penyembuhan menggunakan tanaman obat yang telah dia dapatkan kemarin. Gasita mulai panik karena takut mati setelah tergigit, tetapi Dariel di sini berhasil menenangkannya kalau dia punya penawarnya dari Marika. Atas perlakuan baik tersebut, Gasita di sini menangis karena selalu bebal dan sembrono dalam melakukan sesuatu. Besoknya, ketika sarapan, Gasita datang dan terlihat sangat menghormati Dariel berkat kejadian kemarin. Di sisi lain, pasukan Jenderal Iblis di sini mengalami kesulitan sejak Dariel dipecat sebagai asisten Jenderal Iblis karena segala pekerjaan yang telah dikerjakan Dariel tidak bisa ditangani oleh siapapun dan asisten yang baru selalu dipecat karena pekerjaannya selalu tidak sesuai. Sehingga hal itu menyebabkan kekalahan para pasukan Raja Iblis di hadapan pahlawan. Lalu salah satu Jenderal Iblis yang bernama Doroye ingin Dariel kembali bekerja sebagai asisten karena dia selalu melakukan pekerjaan sempurna dan mempunyai kemampuan taktis yang hebat.
Tapi usulan itu langsung ditolak oleh Basfaza karena dia tidak ingin mendengar nama Dariel kembali. Sedangkan hari-hari yang dilalui Dariel di desa Lux ini semakin terasa nyaman dan Dariel telah menganggap desa ini adalah kampung halamannya yang baru. Tetapi kenyataannya, selanjutnya, Daryl di sini diberitahu tentang kebenaran desa ini yang terdapat banyak rumah kosong di sekitar desa. Hal ini dikarenakan para penduduk desa mulai meninggalkan desa sejak tambang Mithril yang ada di dekat desa diambil oleh iblis sejak ayah mereka masih kecil. Dulunya, desa ini adalah tempat penginapan bagi para penambang dan petualang, tetapi setelah kalah perang dengan iblis untuk mempertahankan tambang itu, mereka perlahan meninggalkan desa terpencil ini. Daryl di sini tahu kalau Mithril itu penting juga untuk kaum iblis agar bisa menyimpan energi sihir dan membuat senjata. Tapi bagi manusia juga sangat penting karena itu adalah bahan untuk membuat senjata yang bagus. Ayah mereka di sini merasa kalau desa Lux ini perlahan akan mati karena usia. Selanjutnya, Daryl berniat untuk datang ke pertambangan Mithril karena ketika dulu dia masih bekerja untuk bangsa iblis, dia juga yang ikut mengelola pertambangan ini. Tetapi ketika sampai di pertambangan, Daryl merasa heran karena tempat ini terlalu sepi dan tidak ada penjaga. Kalau dia masih menjabat sebagai asisten jenderal iblis dan tempat ini hancur, mungkin dia sudah dimarahi habis-habisan. Saat memasuki pertambangan, Daryl di sini memanggil seseorang di dalam. Dan ternyata di sana terdapat Rasknoker yang dipekerjakan untuk menambang Mithril. Mereka adalah bawahan Daryl ketika dia masih menjabat sebagai asisten pasukan Raja Iblis. Tetapi sekarang mereka malah dipaksa kerja rodi oleh Jenderal Iblis Basfaza yang menginginkan hasil tambang 4 kali lipat. Para knocker di sini sangat merindukan Daryl yang memperlakukan mereka dengan sangat baik ketika bekerja. Tapi di saat mereka masih mengobrol, pasukan iblis datang untuk mengambil alih hasil pertambangan. Para knocker di sini mengeluh karena permintaan hasil tambang 4 kali lipat itu sangat tidak masuk akal. Tapi pengurus baru itu tidak menghiraukan ocehan para knocker yang menurutnya rendahan. Akhirnya, para knocker di sini marah dan tidak ingin bekerja lagi. Pria itu langsung memerintahkan pasukan untuk membunuh para knocker karena telah memberontak. Namun Daryl di sini tidak bisa diam saja dan ikut membantu sambil menutupi wajahnya dengan sebuah kain yang ternyata kain itu adalah celana dalam para knocker yang baunya sangat aduhai. Si komandan baru utusan Basfaza tidak menghiraukan peringatan Daryl untuk segera meninggalkan tempat ini. Jadi dia memerintahkan para pasukan untuk menyerang. Di sisi lain, Daryl juga tidak ingin melukai para pasukan Raja Iblis yang hanya menjalankan tugas mereka saja. Jadi Daryl di sini menyarungkan pedangnya dan bertarung menggunakan aura. Dia juga berkata kepada pasukan Raja Iblis yang mulai ragu karena membunuh makhluk tidak bersenjata sama sekali itu seperti pembunuhan biasa. Namun, komandan musuh di sini tetap memerintahkan untuk merapal sihir secara bersamaan agar Daryl hancur. Sayangnya, Daryl di sini mengetahui kalau raparan sihir itu memakan cukup banyak waktu. Jadi, Daryl mengincar orang yang telah merapal lebih cepat terlebih dahulu agar mantra sihir itu tidak bisa bekerja. Hingga akhirnya, karena tidak ingin dibunuh, dia pun memohon ampun dan mengatakan kalau dia bukanlah dari pasukan Raja Iblis. Ternyata dia mendapatkan jabatan ini hanya karena dia bisa menghibur Jenderal Basfaza saja. Akhirnya Daryl di sini mengampuni nyawa orang itu, tetapi Daryl meminta agar dia mundur dari jabatan setelah pulang dari sini. Tetapi Daryl tidak menyangka kalau Basfaza memecat dirinya tetapi malah memberikan pekerjaan kepada orang tidak kompeten seperti orang itu. Para knocker merasa senang karena Daryl menang. Walaupun mereka khawatir akan ada pasukan iblis yang datang kembali, tetapi mereka percaya kepada Daryl dan akan mengikutinya, jadi seharusnya mereka akan aman-aman saja. Daryl juga tidak akan bisa meninggalkan mereka begitu saja, jadi dia meminta izin kepada ayah mereka yang merupakan kades di desa ini untuk melindungi para knocker karena dia telah merebut kembali tambang Mithril. Karena Daryl di sini memohon untuk melindungi para knocker, jadi dia mengizinkannya dan akan mengirimkan surat kepada Serikat Pusat karena ini menyangkut keamanan umat manusia juga. Karena berita ini menyebar dengan sangat cepat, desa Lux perlahan menjadi ramai kembali karena tambang Mithril yang dikuasai iblis sejak puluhan tahun yang lalu berhasil direbut kembali. Para knocker dipekerjakan sebagai pemandu karena mereka tahu seluk-beluk tambang Mithril itu. Ayah mereka di sini merasa senang dan berterima kasih kepada Daryl. Setelah itu, Marika datang untuk makan siang bersama Daryl, tetapi saat Daryl memanggil nama Marika tanpa penghormatan, dia lepas kendali dan menyebabkan Daryl sekarat akibat pelukan itu.
Di kerajaan iblis, Basvaja yang sedang kerja didatangi oleh Zeviantes yang penasaran dengan alat sihir Mithril yang ada di dalam ruangan Basvaja. Kemudian Basvaja menjelaskan kalau itu adalah sebuah senjata sihir yang ditekan. Efeknya bisa menyimpan ratusan kali lipat energi sihir yang bisa dijadikan sebagai bom sihir yang sangat besar. Karena senjata itu terbuat dari Mithril yang telah dia minta dari bawahannya agar hasilnya 4 kali lipat lebih. Namun sayangnya, Basvaja di sini menerima kabar dari Zeviantes kalau tambang itu telah jatuh ke tangan para manusia. Jadi Raja Iblis pun ikut mempertanyakan tentang hal itu karena tambang Mithril sangat penting bagi kaum iblis. Raja Iblis pun di sini memanggil Basvaja dan menginginkan permintaan maaf darinya. Tapi si Basvaja ini sangat kesusahan meminta maaf kayak cewek lagi gamut. Tetapi karena telah ditekan oleh kekuatan Raja Iblis, si Basvaja pun akhirnya meminta maaf dengan terpaksa. Raja Iblis pun di sini sebenarnya ingin menghentikan obsesi Basvaja untuk membuat bom sihir dari Mithril. Karena meningkatkan produksi 4 kali lipat Mithril itu sudah keterlaluan. Lalu Raja Iblis di sini ingin Basvaja mencontoh Dariel yang melakukan banyak pekerjaan dengan sangat baik. Mendengar itu, Basvaja di sini merasa sangat marah kembali di dalam hatinya karena dia disebut bodoh oleh Raja Iblis. Sedangkan Raja Iblis menyebut Dariel pintar. Desa Lux kini menjadi lebih ramai kembali dan Marika di sini memberikan kode keras kepada Dariel kalau dia ingin anak darinya, tetapi Dariel di sini masih belum peka. Jadi, saat Marika akan melamar Dariel, tiba-tiba terjadi keributan. Karena itu, Dariel di sini izin pamit untuk melihat keributan. Ternyata, keributan itu disebabkan oleh para petualang baru yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Fitbitan. Dia mengatakan kalau petualang di desa Lux hanyalah seorang kroco karena dia merupakan petualang ranking B. Meskipun Dariel di sini mencoba merendah sebisa mungkin, tetapi dia juga sedikit kesal karena si Fitbitan itu terlalu menyombongkan dirinya. Jadi dia menjelaskan kalau monster ular yang sempat Dariel kalahkan kemarin itu karena party Fitbitan dari kota sebelah gagal melakukan misi penaklukan dan monster itu mengarah ke desa Lux. Gasita di sini mengatakan kalau monster itu telah dikalahkan oleh Dariel, jadi Dariel langsung disanjung oleh para penduduk, sedangkan si Fitbitan merasa sangat terkejut sekaligus merasa direndahkan. Mendengar berita kalau Dariel dihina, Marika di sini marah dan ingin membunuh si Fitbitan, tetapi dia dihentikan oleh Dariel. Dan secara tidak sadar, Marika di sini mengatakan kalau Dariel adalah suami masa depannya. Akhirnya, ayah Marika juga di sini mengatakan untuk menjaga putrinya kepada Dariel. Selanjutnya, perwakilan dari Serikat Petualang meminta bantuan kepada Dariel sebagai perantara agar mereka bisa bekerja sama dengan para knocker yang telah kehilangan kepercayaannya kepada orang baru selain Dariel. Kerjasama ini sangat dibutuhkan agar produksi Mithril berjalan dengan lancar ke depannya. Jadi Dariel menerima permintaan itu, lalu para knocker langsung menerima negosiasi itu karena Dariel. Setelah negosiasi, Dariel di sini kembali bertemu dengan party petualang Fitbitan. Namun tiba-tiba dia mendengar suara dari kenalannya, jadi dia langsung menuju sumber suara dan meninggalkan party Fitbitan. Benar saja di sana ada pasukan Raja Iblis dan teman kerjanya dulu yang bernama Rizet. Dia sangat mencemaskan Dariel karena Dariel telah dipecat dari pasukan Raja Iblis. Setelah itu Dariel di sini menceritakan semuanya kepada Rizet kalau dia adalah manusia. Rizet juga menceritakan bobroknya pasukan Raja Iblis setelah ditinggal oleh Dariel. Bahkan Basvaja di sini mendapatkan teguran langsung dari Raja Iblis lalu dijauhi oleh para petinggi lainnya. Dariel di sini tidak menyangka akan separah itu. Lalu Rizet di sini menawarkan kembali kepada Dariel untuk kembali menjadi pasukan Raja Iblis. Karena salah satu petinggi juga yang menginginkan Dariel kembali, ia adalah Nona Doroye. Tetapi Dariel di sini mengatakan kalau itu tidak mungkin karena dia adalah manusia. Rizet di sini mengatakan kalau hal itu tidak akan menjadi masalah, tetapi Dariel tetap tidak bisa kembali karena di sini banyak orang yang berharga baginya setelah dia dipecat dari pasukan Raja Iblis. Jadi Dariel di sini menemukan ide untuk Rizet agar mendapatkan Mithril dengan cara membelinya. Dariel pun di sini membahas negosiasi ini dengan Bestfred agar menjual Mithril ini kepada para iblis dengan harga 4 kali lipat. Awalnya, Bestfred di sini bingung dan si Fitbitan juga menentang negosiasi ini karena menurutnya tambang yang telah direbut kembali malah akan dijual kembali kepada para iblis yang telah memonopoli tambang itu sejak puluhan tahun lalu. Dariel pun di sini mengatakan kalau hal ini diperlukan agar tidak terjadi lagi peperangan antara ras iblis dan manusia yang akan merugikan kedua belah pihak dengan banyak korban. Fitbitan pun di sini tidak menerima itu dan akan menyerang Rizet, namun Dariel di sini menghentikannya. Bestfred juga di sini meminta agar Fitbitan tidak ikut campur kepada urusan politik karena dalam misi dia hanya membutuhkan Fitbitan untuk pengawalan saja. Akhirnya Bestfred pun di sini menerima negosiasi ini demi kebaikan bersama.
Rizet pun di sini berterima kasih kepada Dariel karena negosiasinya berjalan lancar. Tetapi Dariel mengatakan kalau ini dilakukan karena Dariel menganggap kaum iblis dan manusia itu sama-sama berharga untuknya. Selanjutnya, Dariel di sini dimintai bantuan oleh Best Friend untuk membuat lokaria mithril di desa terbengkalai dekat desa Lux. Namun yang menjadi masalah di sini adalah pengrajin yang ada di desa Lux itu berasal dari kota Campbell, tempat Fitbitan berasal. Jadi Fitbitan di sini mengatakan agar Dariel tidak ikut campur karena dia telah mengatur semuanya. Petualang ranking D seperti Dariel seharusnya tidak boleh menentang ranking B seperti Fitbitan. Ayah mereka juga mengatakan kalau kota Campbell pasti panik karena menjaga sumber penghasilan tambang itu merupakan hak kota Campbell. Tetapi penjagaan tambang itu telah diserahkan kepada Dariel, jadi mereka hanya bisa melakukan pembuatan lokaria agar penghasilan mereka stabil. Tiba-tiba mereka datang dan mengatakan kalau ada seorang pria tua yang meraba dadanya. Dariel di sini mendatangi pria itu yang ternyata dia adalah seorang pengrajin mithril legendaris yang bernama Smith dari Serikat Pusat. Awalnya Dariel di sini diremehkan sebagai pemula, tetapi setelah mereka memberitahukan kehebatan Dariel dan si pak tua itu memeriksa kekuatan Dariel juga, akhirnya si pria tua itu terkagum karena Dariel mempunyai segala jenis aura. Si pak tua Smith di sini ingin melihat lokaria langsung dan bernegosiasi dengan cara profesional kepada Fitbitan. Akhirnya si Fitbitan di sini mengizinkan Smith untuk melihat lokarianya yang ternyata para pengrajin itu banyak menemui kegagalan karena tidak bisa mengelola mithril dengan baik. Dia pun menunjukkan kemampuan mengolah mithril dengan sangat baik dan benar kepada para amatiran seperti pengrajin mereka. Dan dia berhasil membuat sebuah pedang yang sangat kuat. Setelah dikombinasikan dengan aura, Dariel merasa seperti tidak menebas apapun. Tetapi melihat itu, si Fitbitan di sini meminta maaf dan membujuk Smith untuk bekerja sama. Tentu saja permintaan itu ditolak karena sebelumnya Fitbitan malah bertindak sombong. Karena itu, Fitbitan di sini semakin dendam kepada Dariel. Setelah itu, Pak Tua Smith di sini menceritakan awalnya dia punya impian untuk mengelola mithril selain senjata. Namun, dia merasa bersyukur datang ke sini dan bertemu dengan Dariel yang memiliki kemampuan sangat baik. Jadi, dia ingin membuat senjata untuk Dariel sebagai tujuan utama impiannya. Smith juga telah membawa mithril dari lokaria tadi saat mereka terkagum dengan senjata buatannya. Walaupun lokaria di sini hanya ada di tempat Fitbitan, tetapi Smith mengatakan bahwa hanya telah membawa lokarianya ke sini. Dan yang menjadi masalah adalah tungku ini memerlukan sihir untuk mengaktifkannya. Jadi Dariel di sini mencoba menghubungi Rizet yang merupakan kaum iblis yang bisa menggunakan sihir. Rizet di sini bersedia membantu hanya karena Dariel memintanya, tetapi dia tidak akan membantu lebih jika harus membuat senjata massal untuk manusia. Alasan kenapa Pak Tua Smith di sini ingin membuatkan Dariel senjata juga karena Dariel lah orang yang telah merebut kembali tambang mithril yang merupakan bahan paling berharga bagi para pengrajin. Setelah para pengrajin menggunakan mithril, mereka seperti enggan menggunakan besi biasa lagi. Jadi Smith ingin membalas budi kepada Dariel agar bisa membuatkan senjata terbaik untuk manusia terbaik. Saat Dariel keluar untuk mengambil sake, dia bertemu dengan Fitbitan kembali yang ingin mengajaknya berduel. Karena Dariel di sini tidak ingin bekerja sama dengannya untuk memonopoli tambang mithril itu. Setelah mengambil sarung tangan itu, Dariel di sini tidak mengetahui kalau itu adalah sebuah tantangan duel. Namun dia tidak akan mundur karena orang-orang yang dia sayangi mungkin akan menderita kalau dia kalah. Sudah jelas juga Fitbitan di sini mengincar tambang mithril dan Dariel bertekad akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi semua orang. Mereka juga di sini menyemangati Dariel untuk pertarungan besok. Setelah latihan semalaman, Dariel di sini akhirnya siap berduel dengan Fitbitan yang mempunyai senjata mithril juga. Dan senjata dari Dariel kini adalah sebuah pisau yang diremehkan oleh Fitbitan. Pertarungan pun dimulai. Ternyata pedang Dariel di sini diberi nama Hermes. Bentuknya bisa dirubah sesuka hati Dariel yang memiliki segala jenis aura. Fitbitan di sini tidak menyerah begitu saja dan mengeluarkan pedang besar mithril. Dariel di sini mengubah senjatanya menjadi sebuah pecutan selepet. Dan sekali selepet, Fitbitan di sini dikalahkan. Marika dan yang lainnya merasa senang karena Dariel menang duel. Best Friend di sini meminta maaf atas kejadian ini. Namun, Dariel di sini tidak mempermasalahkan hal itu dan hanya meminta ganti rugi untuk membangun kembali rumah yang hancur karena duel kemarin.
Mereka pun terkejut dengan hukuman yang sangat ringan itu, namun Dariel berkata kalau mereka sama-sama ingin melindungi kampung halamannya, jadi dia tidak mempermasalahkan hal ini. Vesper pun di sini tidak ingin kehilangan kepercayaan Dariel, lalu mengajak Dariel untuk bekerja di Serikat Pusat. Namun Dariel di sini masih ingin memikirkan hal itu karena tawaran itu tidak buruk juga untuk mendapatkan ilmu dan informasi tentang keberadaan orang tuanya. Tetapi siapa sangka Dariel di sini didatangi oleh Marika yang ingin membicarakan sesuatu. Dariel secara tidak sengaja di sini memegang sebuah mochi yang sangat indah. Ternyata di sini Marika mengira kalau Dariel akan menerima tawaran untuk bekerja sama di guild pusat. Jadi dia ingin mengobrol lebih lama terlebih dahulu dengan Dariel di sini karena berkat Dariel pula desa Lux kini menjadi lebih hidup. Marika akan mendukung Dariel dimanapun dia berada. Tetapi Dariel berkata kalau dia tidak akan pergi dan berencana menolak tawaran itu karena Marika dan orang desa Lux telah menerimanya saat Dariel kehilangan arah. Mendengar itu Marika di sini menangis karena orang yang disukainya tidak pergi, lalu mereka pun adu mulut. Di sisi lain, Baspaja dipanggil oleh ayahnya Gran Baza. Ayahnya yang mendapatkan luka dari pahlawan harus rutin menggunakan sebagian kekuatannya agar rehabilitasnya berjalan lancar. Mereka pun makan malam bersama di dalam. Gran Baza di sini menanyakan tentang pekerjaan anaknya yang menjadi Jenderal Iblis karena banyak iblis yang khawatir akan Gran Baza yang telah pensiun waktu itu dan jabatan mereka diserahkan kepada anak-anak jenderal. Baspaja di sini menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Gran Baza pun di sini bersyukur apalagi kalau ada Dariel di sana pasti semuanya akan baik-baik saja karena Dariel adalah harta karun yang ditemukan Gran Baza ketika masih kecil karena dia memiliki segala kemampuan dan kerendah hatian. Tapi Gran Baza di sini menjadi marah karena anaknya berbohong kalau Dariel masih ada di sana. Yang jelas-jelas banyak kaum iblis yang memberikan informasi kalau Dariel telah dipecat oleh Baspaja. Dia pun meminta kepada anaknya untuk mengembalikan Dariel kembali dan meminta maaf kepadanya. Tapi Baspaja di sini tidak ingin melakukan hal itu dan dia akan menjadi lebih kuat dengan caranya sendiri sebagai anak Jenderal Iblis terkuat Gran Baza. Mendengar itu Gran Baza di sini kecewa karena mereka tidak bekerja sama untuk meraih kesuksesan. Gran Baza pun penasaran dengan keberadaan Dariel sekarang bagaimana. Besoknya Dariel merasa lemas karena semalaman dia diperas habis oleh mochi Marika yang punya stamina lebih banyak. Oleh karena itu Dariel di sini merasa canggung dengan orang tua Marika karena telah melakukan itu dengan anak mereka. Ibu Marika yang telah mengetahui hal itu mengatakan agar Dariel lebih intens lagi dengan Marika. Dariel di sini merasa tidak enak dan mengungkapkan kepada ayah Marika untuk bisa menikahi anaknya. Sedangkan ayah Marika yang belum tahu di sini meminta untuk mereka saling salah paham dengan apa yang ingin dia minta, di mana ayah Marika ingin Dariel menjadi kepala desa selanjutnya, sedangkan Dariel mengatakan kalau mochi Marika sangat empuk. Di sini Dariel menerima permintaan ayah Marika untuk menjadi kades selanjutnya dan Dariel juga meminta izin untuk menikahi Marika. Karena dialah orang yang telah memberikan tempat bernaung saat kehilangan segalanya. Marika terharu dan merasa senang juga, tetapi saking senangnya dia malah memeluk Dariel terlalu erat. Dariel pun di sini berjanji akan membahagiakan Marika apapun yang terjadi. Setahun berlalu setelah Dariel meninggalkan negara iblis dan menikah dengan Marika, Tuan Smith telah meninggal dan kini Dariel dikaruniai anak yang bernama Gran. Nama itu terinspirasi dari orang yang menyelamatkannya dulu yaitu Gran Baza. Desa Lux juga telah berkembang semakin pesat dari masa kejayaannya dulu di bawah kepemimpinan Dariel. Namun Gasita di sini datang dengan panik kepada Dariel lalu mengatakan kalau pahlawan telah datang ke sini. Dariel pernah melihat sosok pahlawan terkuat ketika dia masih bekerja sebagai pasukan Raja Iblis. Namun dia terkejut ketika menyambut pahlawan itu yang ternyata dia hanyalah seorang gadis. Berbeda dengan pahlawan yang dulu dia lihat yang memiliki perawakan pria tua berjanggut. Ternyata pahlawan terdahulu telah pensiun karena menerima luka yang cukup serius dari Gran Baza. Nama pahlawan baru ini adalah Lady dan dua pengikutnya, Sesa dan Satome. Namun, sepertinya pahlawan itu kurang menyukai perkataan Dariel yang seperti menilai orang dari penampilannya saja. Alasan kenapa pahlawan itu ke sini yaitu untuk membuat pesanan pedang Mithril agar bisa mengalahkan Raja Iblis. Mereka pun disambut di rumah Dariel oleh Marika. Tidak disangka Gran di sini merasa tertarik dengan pahlawan itu karena memiliki barang yang bagus. Si pahlawan itu juga menyukai anak kecil jadi dia menggendong Gran. Namun tidak diragukan lagi Gran memanglah keturunan Dariel yang menyukai mochi.
Besoknya, parti pahlawan meminta kepada Dariel untuk menunjukkan lokarya di desa ini agar mereka bisa membuat senjata dari mithril. Setelah sampai, mereka terkagum dengan lokarya yang ada di sana. Satome dan Sesa di sini mencoba untuk mengalirkan aura, tetapi malah karena Tuan Smith sudah tidak ada lagi, jadi muridnya yang bernama Sakai saat ini adalah pengrajin paling bisa diandalkan di desa ini. Dia pun merangkul pahlawan. Maksudnya bukan pahlawan itu, Cok. Satunya. Sakai di sini memeriksa jenis aura yang cocok untuk pahlawan Lady dengan cara meremas-remas tangannya seperti yang dilakukan oleh Smith dulu kepada Dariel, dan bakat pahlawan adalah aura jenis tebasan. Lalu tujuan lainnya dari pahlawan Lady ke sini adalah untuk mencari rekan keempat agar masuk partinya. Gasita di sini menawarkan diri untuk masuk parti pahlawan, namun ayah Marika malah membuat turnamen untuk masuk parti pahlawan. Meskipun parti pahlawan telah menahan diri dengan menggunakan senjata recehan, mereka tetap menang melawan 26 peserta yang ikut turnamen ini. Namun Gasita di sini berhasil membuat Nona Lady sedikit serius karena serangannya cukup menyulitkan. Saat pahlawan Lady akan menyerang Gasita dengan cukup serius, Dariel di sini menghentikan serangannya dengan melempar apel karena serangan Lady mungkin akan berbahaya. Pertarungan pun berakhir dan Gasita di sini kecewa karena telah kalah. Dariel di sini memuji Gasita karena perkembangannya sudah bagus, yang dulunya hanya ranking D, sekarang telah menjadi ranking B. Nona Lady di sini tahu kalau Dariel mencoba menyembunyikan kekuatannya, jadi dia menantang Dariel duel walaupun Dariel menolak. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka. Lady di sini tahu kalau Dariel itu sangat kuat. Akhirnya, Lady di sini menggunakan teknik yang sama dengan pahlawan terdahulu untuk menyerang Dariel. Tapi karena Dariel dulu selalu melihat teknik itu dari pahlawan terdahulu, jadi dia bisa menetralisirnya. Setelah melihat kekuatan Dariel, di sini Nona Lady dan partinya meminta kepada Dariel untuk bergabung sebagai anggota keempat. Namun, tetapi Nona Lady di sini tidak akan menyerah begitu saja untuk merekrut Dariel, walaupun Dariel telah menolaknya secara langsung karena dia telah nyaman berada di sini sebagai kepala desa untuk melindungi semua orang di desa ini. Terlebih lagi, Dariel tidak mungkin juga mengangkat pedang kepada bangsa iblis, sebab dulu dia pernah bekerja di sana dan terdapat para penduduk juga yang disayangi oleh salah satu jenderal, yaitu Nona Doroye, yang ingin Dariel kembali ke sana. Besoknya, Lady dan Satome membuntuti Dariel yang pergi keliling desa untuk melakukan pekerjaannya. Di sepanjang jalan, Dariel sangat dihormati oleh semua orang yang selalu menyapa Dariel dan memberikan buah tangan untuknya. Terlebih lagi, Dariel juga punya keluarga yang selalu menunggunya pulang. Setelah melihat itu semua, Satome di sini menyadari kalau pekerjaan yang dilakukan Dariel itu sama berharganya dengan pahlawan, karena bisa merawat tempat ini dengan baik dan dikelilingi oleh orang-orang baik pula. Lady di sini mengajak Dariel untuk mengobrol kembali tentang tawaran tadi. Dia juga penasaran dengan teknik pembelah langit yang dipakai Dariel sangat mirip dengan pahlawan terdahulu Alansil. Tekniknya lebih kuat dibandingkan apa yang dimiliki oleh Lady, jadi dia penasaran kenapa Dariel bisa menggunakan teknik yang sama hebatnya dengan pahlawan Alansil. Dariel mengeles kalau dia hanya meniru gerakan dari Nona Lady. Namun Dariel di sini tidak menyangka kalau teknik yang selalu dipakai pahlawan Alansil ketika perang ternyata sehebat itu, padahal dia memakai teknik itu terus-menerus seakan skill itu sepele. Lady di sini bersikeras kalau kekuatan Dariel diperlukan untuk mengalahkan iblis. Namun Dariel berkata kalau dia tidak bisa melakukan itu karena dia punya keluarga di kedua belah pihak. Selain itu, para iblis ikut perang itu hanya untuk pembelaan diri sejak diserang oleh pahlawan dan manusia. Tapi alasan Lady ingin bertambah kuat karena pahlawan Alansil berubah sejak keluarganya dibunuh oleh iblis. Jadi dia ingin balas dendam dan berhasil membunuh salah satu jenderal iblis, Bezetan. Dia meminta kepada Lady agar bertarung supaya tidak ada orang yang mengalami nasib yang sama sepertinya. Meskipun begitu, Dariel di sini berkata kalau dia tidak ingin bertarung satu sama lain karena keduanya hanya mencoba melindungi hal yang berharga bagi mereka. Nona Lady pun di sini mengerti dan dia ingin mempunyai tekad yang kuat seperti Dariel, dan Lady ingin menjadi murid Dariel yang kekuatannya setara dengan pahlawan terdahulu. Dariel di sini berpikir sambil melihat Anu. Kalau Dariel melatih pahlawan dan mengawasinya, mungkin peperangan tidak akan terjadi dan dapat dihentikan oleh Dariel yang menjadi perantara di antara kedua belah pihak antara ras iblis dan manusia. Jadi Dariel menerima tawaran untuk melatih pahlawan Lady.
Di sisi lain, keadaan 4 Jenderal Iblis saat ini tidak stabil karena Zebiantes dan Baswaja selalu tidak hadir. Ternyata Zebiantes datang ke desa Lux untuk mencari tambang Mithril, tetapi siapa sangka dia melihat keberadaan Dariel juga yang saat ini didatangi oleh Rizet. Di saat Rizet mengobrol tentang dirinya yang diangkat menjadi duta khusus, Zebiantes di sini datang untuk mengambil Mithril. Namun karena Rizet di sini tidak membocorkan informasi apapun, jadi dia datang ke sini untuk memeriksa sendiri dan menghukum Rizet. Saat Marika datang, Zebiantes di sini mengejek muka Dariel yang tentu saja hal itu membuat Marika marah. Lalu Zebiantes pun di sini ketakutan dengan Marika. Dariel juga tidak akan menyalahkan Rizet karena dia tidak tahu diikuti oleh Zebiantes yang memiliki kekuatan sihir angin tingkat tinggi. Kemudian Zebiantes di sini memerintahkan Dariel untuk memberikan semua Mithril yang dipunyainya di desa ini. Tentu saja Dariel menolak permintaan itu karena Mithril ini bukan hanya miliknya saja, tetapi saat Zebiantes bertindak agak kurang ajar kembali, Marika di sini memberikan tatapan yang sangat menakutkan hingga Zebiantes gemetaran. Karena takut terjadi pertumpahan darah, jadi Dariel mengajak Zebiantes mengobrol di luar. Namun setelah keluar, Zebiantes di sini malah akan menggunakan kekerasan untuk mengambil Mithril dari Dariel. Dia merasa di sini dia akan aman dari Marika yang memiliki aura menyeramkan. Zebiantes di sini meremehkan Dariel yang menggunakan senjata manusia. Namun akhirnya Zebiantes dikalahkan berkali-kali oleh Dariel karena dia tidak mau mengakui kekalahannya. Sampai saatnya Zebiantes akan menggunakan sihir Geostrom, namun Dariel di sini menggunakan teknik pembelah langit agung hingga sihir Zebiantes tercancel. Dariel pun menolong Zebiantes agar tidak terjatuh, namun yang dia pegang saat menolongnya adalah sebuah kancut Zebiantes. Zebiantes di sini menangis dan akan mengadu kepada Marika. Namun Dariel di sini meminta maaf dan akan menjual Mithril kepada Zebiantes, namun dia harus merahasiakan tentang keberadaannya dan hubungan Rizet dengan desa ini. Dariel di sini langsung membantu Zebiantes ke lokaria milik Sakai untuk membuat senjata yang mirip dengan senjata Hermes milik Dariel. Namun, dia lupa kalau parti pahlawan akan segera kembali. Jadi, dia akan mengulur waktu agar salah satu jenderal Raja Iblis Zebiantes dan pahlawan tidak saling bertemu. Teknik uluran waktu yang dipakai Dariel adalah menyuruh pahlawan Lady berlatih mengayunkan pedang 100.000 kali, sementara Sesa dan Satome disuruh hal lainnya. Namun, Sakai yang awalnya berhasil membujuk Zebiantes untuk berbelanja sambil mengulur waktu, malah muncul di pemandian yang akan dipakai oleh Nona Lady dan mengatakan kalau dia tidak bisa mengulur waktu Zebiantes lagi. Sedangkan Nona Lady yang telah selesai latihan langsung mandi yang di dalamnya terdapat Zebiantes. Karena akan terjadi keributan, Dariel di sini mencoba melerai, namun dia malah memegang benda suci milik Lady dan Zebiantes. Akhirnya Dariel di sini diinterogasi oleh Lady dan Zebiantes. Nona Lady di sini bertanya kenapa Dariel memiliki hubungan dengan salah satu jenderal iblis. Akhirnya di sini Dariel menceritakan semuanya karena dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Hal ini juga pernah disampaikan kepada Marika saat melamarnya waktu itu kalau Dariel adalah orang yang dibesarkan oleh bangsa iblis sejak kecil. Marika saat itu tetap menerima Dariel apa adanya lalu mereka pun menikah. Tapi Nona Lady di sini masih belum menerima adanya iblis di sini. Saat Dariel ingin memisahkan mereka, Marika di sini mengeluarkan wajah seram kembali lalu menyarankan agar mereka bertarung saja supaya bisa saling mengerti. Dariel di sini menyetujui pertarungan ini, tetapi dengan syarat siapapun yang menang tidak boleh ada yang mati dalam pertarungan ini. Mereka pun menyetujui itu, tetapi Lady dan Zebiantes di sini sama-sama tidak ingin kalah dan melakukan segala persiapan untuk pertandingan besok supaya mereka bisa tidur cepat. Namun nyatanya mereka malah tidak bisa tidur karena ingin membuat senjata Mithril dari Sakai. Akhirnya senjata mereka telah jadi dalam 1 hari dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan berlangsung sangat sengit karena mereka seimbang dalam hal serangan ataupun pertahanan. Namun karena terlalu berisik, Gran di sini bangun dan tatapan dia terpaku kepada 4 gunung milik Lady dan Zebiantes. Saat Gran tiba-tiba meluncur, Lady dan Zebiantes terkejut. Terlebih ada reruntuhan yang menuju ke arah Gran. Untungnya Dariel, Lady, dan Zebiantes berhasil menyelamatkan Gran. Karena Gran terlihat senang dan ingin bermain dengan Lady dan Zebiantes, jadi mereka mengakhiri pertarungan ini dengan damai. Tiba-tiba mereka menjadi lebih akrab setelah bertarung.
Ending dari pertarungan mereka seperti yang diharapkan oleh Dariel karena dia tidak ingin ada permusuhan kembali di antara bangsa iblis dan manusia. Hari berikutnya, tiba-tiba Dariel kedatangan tamu penting. Dia adalah mantan pahlawan terkuat, Alansil. Dariel di sini panik karena orang yang selalu berperang dengan bangsa iblis malah mendatangi rumahnya, di mana saat ini ada Zebiantes yang merupakan salah satu jenderal iblis. Di luar dugaan, meskipun dia memiliki penampilan seram dan memiliki banyak luka yang disebabkan oleh Grand Baza ketika bertarung, dia ternyata sangat family friendly dan disukai oleh banyak orang. Bahkan semua orang rela mengantri hanya untuk bertemu dengannya. Zebiantes di sini tidak terlalu mengetahui pahlawan terdahulu walaupun sudah diperingatkan oleh Dariel. Dia malah bersikap sangat santai di hadapan Alansil. Alasan kenapa pahlawan Alansil kesini adalah untuk melatih kembali Lady karena lukanya telah sembuh. Hal ini cukup menguntungkan juga bagi Dariel karena saat mereka latihan maka Zebiantes bisa kabur dari pengawasan Alansil. Lady di sini merasa senang karena akan dilatih kembali oleh pahlawan Alansil walaupun dia masih merasa malu karena belum bisa mengalahkan Raja Iblis. Tetapi latihan yang dimaksud oleh Alansil untuk Nona Lady malah seperti permainan anak-anak untuknya karena meskipun Lady menyerang secara sungguh-sungguh kepada Alansil, namun dia berhasil menghindari segala serangan Lady dengan mudah sambil menandatangani surat untuk anak-anak. Hal ini menunjukkan perbedaan kekuatan di antara keduanya sangatlah jauh. Tetapi Alansil di sini tetap memuji perkembangan Lady yang ternyata Lady di sini memberitahu kalau Dariel adalah orang terkuat kedua setelah Alansil yang dia tahu. Jadi saat ini dia menjadi murid Dariel juga untuk mengembangkan kemampuannya. Mendengar itu Alansil di sini penasaran dengan kemampuan Dariel yang telah mengajari muridnya Lady. Dia pun ingin latih tanding dengan Dariel namun Dariel di sini menolak secara halus. Semua orang di sini mengerti walaupun Dariel kuat tetapi pahlawan Alansil lebih kuat lagi. Wajar apabila Dariel di sini menolak. Namun Gashita di sini merasa kemampuan Dariel itu sangat kuat juga dan dia tidak ingin Dariel direndahkan. Dariel pun di sini menghadap pahlawan Alansil seolah menerima tantangan itu. Namun nyari Dariel di sini menciut karena pahlawan Alansil menunjukkan aura yang menyeramkan. Akhirnya Dariel di sini ngeles untuk makan siang bersama terlebih dahulu. Mereka pun makan siang bersama dengan riang gembira. Di sisi lain, Zebiantes di sini mengamati pahlawan Alansil dari jauh dan mengatakan kalau dia sebenarnya tidak ada seram-seramnya. Karena ada pakaian yang terbang, Zebiantes di sini secara tidak sengaja mengeluarkan sihir. Karena itu pula, Alansil di sini langsung menyerang Zebiantes karena merasakan energi sihir. Saat Alansil akan membunuh Zebiantes, Dariel pun di sini menahannya karena dia tidak ingin ada pertumpahan darah di sini meskipun Zebiantes adalah iblis sekalipun. Alansil juga di sini tidak bisa diajak bicara karena dendamnya terhadap kaum iblis sangatlah besar. Terlibatlah pertarungan antara Dariel dan Alansil. Kekuatan Alansil juga tidak main-main saat serius. Meskipun dulu Dariel sering menghadapinya, tetapi Tuan Grand Baza selalu melindungi Dariel dan pasukan iblis lainnya. Alansil di sini menyadari kalau kekuatan Dariel mirip dengannya. Jadi dia mengajak Dariel untuk menjadi pahlawan dan bekerja sama untuk memburu iblis. Tapi karena Dariel di sini menolak, dia pun mengeluarkan teknik pembelah langit agung dan diadu dengan kekuatan yang sama dari Dariel. Sayangnya, kekuatan Dariel di sini masih jauh di bawah kekuatan Alansil. Lady di sini mencoba menghentikan gurunya, namun dia ketakutan setelah ditatap oleh Alansil dengan mode serius. Dariel di sini menjelaskan kenapa dia ingin kedamaian. Itu dikarenakan Dariel tidak ingin tersakiti oleh perasaan kehilangan lagi. Dariel juga telah mengetahui masa menyulitkan Alansil yang kehilangan anak dan istrinya, tetapi Dariel juga di sini mempunyai anak dan istri. Begitupun dengan Zebiantes yang berharga untuknya. Kalau dia kehilangan orang yang berarti untuknya, maka lingkaran dendam ini tidak akan pernah berakhir. Lalu Dariel di sini menjelaskan kalau dia dari kecil telah dibesarkan oleh kaum iblis, jadi Dariel tahu penderitaan dan keadaan bangsa iblis. Di sisi lain, Grand Baza di sini menghadap Raja Iblis yang kini bentuknya telah berubah lagi. Bentuk Raja Iblis di sini selalu berubah-ubah tergantung seberapa kuat lawan bicaranya. Di sana, Grand Baza punya permintaan kepada Raja Iblis untuk memecat anaknya yang kini telah melarikan diri selama 1 tahun dan entah kemana. Anaknya di sini tidak bertanggung jawab dan menyerahkan segala urusan kepada Jenderal Doroye. Hal ini tidak boleh dibenarkan demi keberlangsungan pasukan iblis. Namun Raja Iblis di sini tahu kalau yang dilakukan Grand Baza itu dikarenakan kemarahan akibat Dariel dipecat. Jadi Grand Baza di sini mengatakan kalau dia menganggap keduanya berharga walaupun anaknya telah berbuat bodoh.
Grand Baja di sini kembali teringat akan masa lalu di mana dia dipertemukan dengan Dariel kecil yang telah dibawa oleh Jenderal Iblis Air Bezetan yang telah gugur di medan perang akibat melawan pahlawan Al-Ansil. Bezetan di sini mengatakan kalau anak ini bisa dijadikan senjata untuk membunuh pahlawan Al-Ansil. Selanjutnya, Raja Iblis di sini memberitahu keberadaan Dariel kepada Grand Baja dan mengatakan kalau Dariel memiliki 4 jenis aura seperti yang dimiliki oleh pahlawan Al-Ansil. Semuanya di sini menjadi jelas bagi Grand Baja yang menerima informasi ini kalau Dariel adalah anak dari pahlawan Al-Ansil yang diselamatkan oleh Bezetan untuk membunuh pahlawan di masa depan. Pahlawan Al-Ansil yang mengetahui Dariel dibesarkan oleh iblis juga terkejut dan mengetahui kebenarannya di mana tubuh anaknya yang dikira meninggal waktu itu memang tidak ada. Jadi dia berkata kalau Dariel adalah anaknya yang dicuri oleh Jenderal Iblis Air Bezetan. Dariel juga punya kekuatan yang sama dengan pahlawan Al-Ansil, jadi semua bukti itu cukup untuk membuktikan bahwa Dariel adalah anaknya. Namun Al-Ansil di sini tiba-tiba menyerang bukit. Ternyata di sana ada Grand Baja yang berkunjung setelah diberitahu lokasinya oleh Raja Iblis. Al-Ansil di sini berniat menyerang Grand Baja kembali, namun mereka dihentikan oleh Dariel yang masih bingung dengan keadaannya sekarang karena tiba-tiba ayah kandung Dariel adalah Al-Ansil setelah diberitahu kebenarannya. Lalu Dariel juga tidak bisa mengabaikan Grand Baja begitu saja yang telah merawatnya sedari kecil. Dariel juga di sini mengatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa kesepian walaupun dari kecil tidak punya orang tua. Namun omongan itu dibantah oleh Grand Baja yang dari kecil selalu khawatir dan bimbang untuk mengecek Dariel itu manusia atau tidak, karena dia tidak bisa menggunakan sihir. Meskipun begitu, dia tetap tidak bisa melepaskan Dariel yang sudah dianggap sebagai harta karun paling berharga yang tidak tergantikan. Alasan kenapa Grand Baja ingin bertambah kuat juga agar bisa menghabiskan waktu dengan Dariel. Namun Al-Ansil di sini marah karena waktu kebersamaan Dariel itu seharusnya dihabiskan dengannya. Al-Ansil bertambah kuat itu dikarenakan kebencian dan rasa dengki, jadi dia merasa tidak mau menerima kenyataan ini. Oleh karena itu Grand Baja di sini mengatakan kalau untuk melampiaskan segala kemarahan Al-Ansil kepadanya. Sebab hal yang diperbuat Bezetan memang tercela, jadi dia harus bertanggung jawab karena tidak bisa menahan rekannya. Dariel di sini merasa tidak bisa menahan pertarungan ini karena mereka memiliki alasan masing-masing untuk bertarung. Namun Marika datang dan menghentikan pertarungan ini karena dia tidak ingin melihat kakek dari Grand itu bertarung mati-matian. Mereka pun terkejut karena Dariel ternyata telah mempunyai anak yang berarti mereka adalah kakek dari Grand. Akhirnya Dariel di sini berhasil memberikan jalan tengah di mana dia ingin Al-Ansil menghabiskan waktu dengan anaknya Grand sebagai ganti waktu anak dan ayah yang tidak bisa dikembalikan bersamanya. Sedangkan untuk Grand Baja, Dariel di sini ingin dia tetap hidup karena dengan itu Dariel bisa bahagia melihat orang yang membesarkannya hidup sehat. Di sisi lain, Baspaja yang kembali setelah mengasihkan diri untuk mencari cara mengalahkan pahlawan terkejut karena pesta perayaan untuknya malah tidak bisa dilaksanakan sebab tamu undangannya tidak ada yang datang karena Baspaja telah dipecat menjadi Jenderal Iblis atas permintaan ayahnya. Dia menjadi semakin membenci Dariel karena orang-orang di sekitarnya lebih percaya kepada Dariel dibandingkan dirinya. Jadi dia mengamuk dan berkata akan menghanguskan Dariel sampai jadi abu dengan kekuatan barunya. Sedangkan Grand Baja dan Al-Ansil malah menjadi kakek penyayang kepada cucunya. Mereka selalu saling meledek di hadapan Grand karena ingin sama-sama menikmati waktu dengan Grand. Tapi Grand di sini menangis karena ingin ganti popok. Setelah itu mereka makan malam bersama, namun ayah Marika di sini merasa seperti nyamuk dan tidak berdaya di hadapan dua orang yang sangat kuat. Dia mau tidak mau harus makan bersama mereka karena dia adalah ayah mertua dari Dariel. Al-Ansil juga di sini sudah tidak mempermasalahkan pertikaian antara Grand Baja dengan dirinya, karena dia tahu Dariel telah dibesarkan oleh ayah yang baik sebab Dariel sangat berbudi luhur. Mereka pun berdamai agar tidak terjadi pertarungan tidak berarti lagi. Besoknya Nona Lady ingin tetap dilatih oleh pahlawan Al-Ansil untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun Al-Ansil mengatakan walaupun pahlawan didoktrin untuk mengalahkan Raja Iblis yang menjadi sumber kesialan bagi dunia, tetapi kebenarannya belum tentu seperti itu. Dariel pun di sini mengatakan kalau pertarungan ini sepertinya tidak perlu dilanjutkan lagi karena Nona Lady juga tahu bahwa tidak semua iblis itu jahat. Dan masa lalu penuh kebencian pahlawan Al-Ansil juga telah terungkap. Namun, Lady mengatakan dia tidak bisa berhenti karena pertarungan akan terus berlanjut dan dia akan mencari jawabannya sendiri apakah pertarungan ini harus dilakukan atau tidak. Al-Ansil juga mengatakan kalau alasan sebenarnya dari Serikat Pusat mungkin ingin menguasai banyak sumber daya dan sihir yang diberikan oleh Raja Iblis.
Tetapi Grand Baja di sini mengatakan kalau itu memang masih sebuah legenda karena Raja Iblis sampai saat ini masih belum pernah diganti jabatan dan selalu menjadi yang pertama. Tiba-tiba Gasita dan Fitbitan datang dengan tergesa-gesa untuk melapor kepada Dariel kalau tambang Mithril telah diserang oleh monster. Dariel pun akan pergi memeriksa dan meminta bantuan Zebiantes untuk mengantar mereka menggunakan kekuatannya. Setelah sampai, mereka semua terkejut karena ada monster yang mengamuk di sana. Dariel menerima laporan kalau para Knocker masih di dalam tambang, jadi dia bergegas menuju ke dalam gua untuk menyelamatkan mereka dengan Alansil, sedangkan Grand Baja dan yang lainnya akan menahan monster di sini. Ternyata monster ini bernama Salamandra. Lady dan Zebiantes bekerja sama untuk mengalahkan Salamandra, namun kekuatan mereka masih belum cukup untuk melukai Salamandra dan Grand Baja di sini menyelamatkan mereka dari semburan api itu. Dariel yang akan menyelamatkan para Knocker dihadang oleh Salamandra juga, jadi dia dan Alansil pun menyerang Salamandra dengan teknik pembelah langit agung. Anehnya, saat Dariel akan menghadapi monster itu, tiba-tiba monster itu melarikan diri. Dariel di sini merasa ada hal yang dia kenali, namun Grand Baja di sini berkata kalau dia akan pergi ke kerajaan iblis terlebih dahulu bersama Zebiantes yang jadi ojol karena dia telah banyak menggunakan energi sihir tadi. Sesampainya di istana iblis, dia bertemu dengan anaknya Basfaja. Dia mengatakan kalau Basfaja saat ini pasti dalang dari penyerangan Salamandra itu, karena saat Basfaja menghilang 1 tahun lalu, dia pasti mencari binatang magis. Lalu Grand Baja mengatakan apakah Basfaja memasuki ruangan rahasia yang ada di istana Raja Iblis. Di sana terdapat segala jenis ilmu larangan sihir yang sangat kuat, tetapi sihir larangan memiliki resiko yang besar juga, makanya sihir tersebut banyak yang disegel. Grand Baja di sini berkata kenapa anaknya selalu bertindak begini meskipun dikaruniai sihir yang kuat. Tidak seperti Dariel yang tidak diberkati sihir, tetapi kenapa Basfaja menyia-nyiakan kekuatannya? Mendengar itu, Basfaja di sini merasa tersakiti karena ayahnya selalu membandingkan dirinya dengan Dariel. Grand Baja di sini mengetahui anaknya memakai sihir terlarang yang mempunyai resiko tinggi dan dia merasa kesal anaknya malah memilih jalan yang salah. Tapi Basfaja di sini tidak akan tinggal diam ketika diserang oleh ayahnya dan dia memanggil hewan magis Salamandra untuk menyerang pahlawan yang ada di desa Lux. Dariel di sini menyelamatkan semua orang dan Knocker. Meskipun begitu, Dariel merasa bersalah karena tidak bisa mencegah serangan ini. Kemudian dia menerima laporan ada seorang penambang yang masih terjebak karena dia tidak ada di sini. Dia pun pergi untuk mencari orang itu bersama Knocker yang mengetahui jalan di dalam pertambangan. Tapi tiba-tiba terjadi guncangan di luar, namun Dariel kaget karena dia bertemu dengan sosok hewan magis bumi yang bernama Gigantomachia. Dia mengatakan kalau temannya Salamandra telah melukai tubuhnya di luar. Lalu dia meminta kepada Dariel yang entah dari mana dia tahu namanya agar mengeluarkan senjata Mithril yang dibuat dari bagian tubuhnya. Kemudian Gigantomachia di sini memberikan sebuah hadiah kekuatan kepada senjata Dariel yang telah dipoles menjadi indah, di mana senjata Dariel tidak akan terkekang lagi batasan dan semakin kuat. Gigantomachia pun pergi sambil memperingatkan Dariel kalau desa Lux akan menjadi medan tempur. Tidak lama dari itu, orang yang dicari Dariel juga berhasil ditemukan. Lalu Dariel di sini menerima telepon dari Grand Baja kalau orang yang telah mengendalikan Salamandra adalah anaknya Basfaja. Teka-teki ini menjadi semakin jelas karena sebelumnya Dariel merasa kenal dengan hawa keberadaan yang ada di dalam Salamandra. Ternyata itu adalah kekuatan Basfaja yang terhubung dengan Salamandra. Basfaja akan mengincar Dariel dan desa Lux agar hal berharga bagi Dariel hancur juga. Dariel pun tahu kalau dia yang diincar oleh Basfaja, jadi dia segera memberitahu warga desa Lux dan istrinya Marika agar segera evakuasi di saat Dariel bersama para pahlawan melawan Salamandra. Basfaja pun datang dan dia mengetahui kalau Dariel telah menikah, jadi dia mengucapkan selamat, namun dia juga ingin mengucapkan selamat tinggal karena Basfaja akan menghabisi orang-orang yang dekat dengan Dariel. Hal ini dilakukan oleh Basfaja karena saat menuju dewasa, dia merasa semuanya tidak adil dan tidak ada orang-orang yang mengucapkan hal-hal manis ketika dia terluka seperti waktu kecil. Mendengar itu, Dariel tidak bisa berdiam diri saja meskipun dia ingin menyelamatkan Basfaja dari kegelapan. Karena saat ini warga dan keluarganya sedang dalam bahaya. Dia pun membanting Salamandra dengan senjata Mithril yang sudah di-upgrade. Lalu Dariel di sini memisahkan Basfaja dan hewan Salamandra agar kombinasi mereka tidak merepotkan. Grand Baja dan Zebiantes juga datang untuk membantu.
Basvaja di sini mengatakan impiannya, yaitu untuk mengakhiri peperangan antara iblis dan manusia dengan caranya sendiri, di mana ia akan menjadi jenderal iblis terkuat dengan membunuh pahlawan dan memusnahkan manusia agar tidak ada perang lagi. Tetapi hal itu takkan Dariel biarkan terjadi. Terjadilah pertarungan antara Dariel dan Basvaja. Sayangnya, di sini Dariel cukup kewalahan karena Basvaja telah berkembang cukup jauh berkat ilmu sihir terlarang. Anehnya, di sini Dariel cukup senang dengan perkembangan Basvaja yang memiliki sifat lurus karena suka tidak memperhatikan sekitar. Basvaja di sini tidak menerima kata-kata itu lalu menyerang Dariel lagi. Tetapi karena terdesak, di sini Basvaja mengeluarkan kartu asnya yang awalnya dia akan gunakan untuk menghabisi pahlawan. Untuk pertama kalinya, parti pahlawan dan iblis di sini bekerja sama untuk mengalahkan Salamandra. Gasita di sini sudah terlihat berkembang karena serangannya cukup efektif menghadapi Salamandra. Alansil dan Granbaza pun ikut menyerang bersama. Alhasil Salamandra berhasil diredam. Di sisi lain, Basvaja di sini menyerang Dariel sambil mengutarakan unek-uneknya yang selama ini ingin dia katakan. Karena Dariel yang tidak memiliki kekuatan sihir malah selalu dipuji dan disanjung oleh semua orang. Padahal Basvaja memiliki kekuatan jenius, namun semua itu runtuh karena selalu dibandingkan dengan Dariel. Sedangkan Dariel mengatakan karena alasan itulah dia mengalihkan ke hal lain agar bisa berguna bagi semua orang. Tetapi Basvaja di sini malah mengeluarkan jurus yang kuat dan Dariel pun berusaha untuk menghentikan Basvaja. Meskipun telah tertebas, Basvaja berubah ke tingkat lanjut dari sebelumnya dan bertambah kuat kembali. Saat mereka bertarung secara tidak sengaja, Dariel di sini melihat ingatan Basvaja berkat kekuatan terlarang sihir roh sinkronisasi, di mana sejak kecil Basvaja sangat mengagumi ayahnya yang merupakan seorang jenderal iblis terkuat sepanjang sejarah. Jadi dia bertekad akan menjadi seperti ayahnya. Lalu setelah berjuang keras dari kecil dan selalu mendapatkan juara, Basvaja di sini justru merasa tidak dianggap oleh ayahnya yang selalu menyebut Dariel dari kecil. Bahkan ibunya Basvaja di sini merasa kecewa karena anaknya tidak ingin berada di sisi ibunya. Jadi selama ini dia merasa hidupnya tidak berarti karena tidak mendapatkan pengakuan siapapun. Dariel di sini baru mengetahui kalau Basvaja merasa kesepian dan dia menyesal karena tidak menyadari hal itu sejak dulu. Meskipun Dariel ingin melakukan sesuatu, tapi Basvaja tidak ingin dikasihani oleh Dariel. Namun, karena ingatan mereka masih saling terhubung, Dariel pun di sini menunjukkan ingatan masa lalunya kepada Basvaja juga agar dia mengetahui kecemasan yang selalu menghantui Dariel sejak kecil. Sebab Dariel tidak ingin merepotkan Granbaza, jadi dia selalu tersenyum. Sampai saatnya Dariel di sini bertemu dengan Basvaja. Dariel merasa punya tempat kembali di mana Granbaza sebagai ayah dan Basvaja sebagai adiknya. Setelah melihat itu, Basvaja di sini merasa sedikit tersadarkan dan ingin merubah semuanya. Namun tiba-tiba ternyata ilmu larangan yang Basvaja pakai menunjukkan resikonya, di mana kekuatan sihir Basvaja diserap dan menyatu dengan hewan magis Salamandra. Basvaja merasa senang karena bisa bicara dengan baik dengan Dariel, namun dia merasa harus bertanggung jawab untuk menjauhkan Salamandra dari sini. Tapi ayahnya dan Dariel datang untuk menolong Basvaja karena mereka tidak ingin kehilangan Basvaja yang telah sadar akan kebodohannya. Setelah semuanya selesai, mereka menyambut Dariel dan baru pulang dengan sebuah pelukan romantis. Namun endingnya, tulang Dariel remuk kembali setelah dipeluk. Marika dan orang tuanya telah menyiapkan banyak makanan untuk menyambut Dariel dan yang lain. Basvaja yang sudah tobat ikut ke dalam pesta kali ini, meskipun Lady belum memaafkannya karena dia telah melukai banyak orang, tetapi Basvaja yang telah menjadi dewasa langsung meminta maaf kepada semua orang yang pernah direpotkan atas kelakuannya. Ayahnya juga ikut meminta maaf untuk putranya. Lady di sini menerima permintaan maaf itu karena dia juga sedang mencari jawaban sendiri untuk menembus kesalahan Basvaja. Anak Dariel tiba-tiba ingin digendong oleh Basvaja dan dia menyebut nama Basvaja sebagai kakaknya. Hal ini kembali mengingatkan Basvaja akan pertemuan pertamanya dengan Dariel yang ingin menjadi kakaknya. Dan kali ini dia tidak akan menolak tawaran itu dan ingin menjadi kakak yang hebat bagi Gran. Gasita yang telah dianggap adik oleh Dariel juga menganggap Basvaja sebagai kakak kedua mulai sekarang. Lalu Dariel di sini meminta Gasita untuk melukis keluarganya yang telah lengkap. Setelah itu, Basvaja menghadap Raja Iblis untuk meminta maaf dan siap menerima hukuman apapun.
Raja Iblis pun di sini berkata kalau Basvaja diberikan dua pilihan untuk masuk neraka seperti para jenderal iblis lain yang membangkang seperti di bawah, atau memulai kembali jadi jenderal iblis sambil merenungkan perbuatannya karena Basvaja masih muda. Namun Basvaja di sini tetap ingin menerima hukuman dan masuk neraka karena tanpa penembusan dosa-dosanya di masa lalu, takutnya dia malah bertindak bodoh kembali. Karena mendengar itu, Raja Iblis menghela napas karena Basvaja terlalu membosankan, jadi dia hanya memecat Basvaja saja seperti Dariel. Besoknya, Basvaja di sini kembali ke desa Lux dan berpamitan kepada Dariel, karena saat ini dia ingin berkeliling dunia untuk melihat hal berharga seperti yang Dariel genggam. Dia juga akan mengembalikan semua barang yang telah dia ambil dari para korbannya. Dariel pun di sini akan mendukung penuh apapun yang dilakukan Basvaja selama itu positif. Dan film pun berakhir, guys. Cerita yang sangat menarik di mana karakter utama kita awalnya dipecah secara tidak hormat, tetapi siapa sangka dia adalah keturunan pahlawan yang selalu menyerang kaum iblis karena merasa dendam. Akhir yang cukup happy ending di mana Dariel telah menemukan orang tua kandungnya dan bisa menyelesaikan masalah keluarga angkatnya, lalu membuat anak bersama istrinya. Kehidupan Dariel sebagai suami dan kades di desa Lux mungkin akan berlanjut. Semoga aja ada season keduanya. Segitu dulu aja dari admin, jangan lupa komen di bawah ya guys tentang video ini. Subscribe juga biar channel ini terus berkembang menuju 100.000 subscriber. Terakhir, tekan tombol like biar video ini naik dan ditonton oleh banyak orang. See you next video dan adios.